Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andrea Kamiswara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Juanda Firzal dan pengajar praktik Ibu Zulfa. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dari modul 1.1 yaitu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan sebagai proses pembudayaan. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi proses pembudayaan yang mengembangkan potensi individu secara utuh. Kedua, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Peran pendidik adalah sebagai teladan, membangun semangat, memberi dorongan dan inspirasi dari belakang, mendukung dan memfasilitasi perkembangan murid. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan perkembangan murid. Keempat, tripusat pendidikan. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Kelima, prinsip kemerdekaan dalam belajar. Murid harus diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Keenam, pendidikan yang berbasis konteks sosial budaya. Pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan budaya murid. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan global, tetapi juga menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, saya memiliki beberapa keyakinan dasar tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, peran guru sebagai pusat pembelajaran. Saya menganggap guru sebagai sumber utama pengetahuan dan murid diharapkan menerima dan menghafal informasi yang diberikan. Kedua, standar kurikulum yang ketat. Di sini saya fokus pada pencapaian standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sedikit fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual murid. Ketiga, saya memakai penilaian berbasis ujian. Penekanan pada hasil ujian sebagai ukuran utama keberhasilan akademik. Seringkali saya mengabaikan aspek perkembangan pribadi dan sosial murid. Keempat, fokus pada penguasaan materi. Di sini saya lebih banyak perhatian diberikan pada penguasaan materi pelajaran dibandingkan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kelima, pendekatan satu ukuran untuk semua. Saya menggunakan metode pengajaran yang sama, saya terapkan untuk semua murid tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang sosial budaya mereka. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa perubahan signifikan dalam pemikiran dan perilaku saya. Di antaranya, 1. Perubahan fokus dari guru ke murid. Murid menjadi pusat pembelajaran dengan fokus pada kebutuhan minat dan potensi masing-masing murid. Kedua, pentingnya konteks diri dan sosial budaya. Penyesuaian metode pengajaran dan materi pembelajaran dengan konteks diri murid dan latar belakang sosial budaya mereka. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, berikut adalah beberapa langkah yang dapat segera saya terapkan. 1. Pendekatan yang berpusat pada murid. Memulai dengan mengamati setiap murid untuk memahami minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Sesuaikan metode dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu murid. 2. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Atur ruang kelas agar lebih nyaman dan menarik dengan dekorasi yang mencerminkan budaya lokal dan minat murid. Yang ketiga, pengembangan karakter. Integrasikan program yang menekankan pengembangan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Alih-alih memberikan ceramah, dampingi murid dalam proses pembelajaran mereka dan berikan bimbingan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, penilaian yang holistik.
Gunakan portofolio untuk menilai perkembangan murid secara lebih menyeluruh, mencakup aspek akademis dan non-akademis. Demikian dari saya, semoga video ini menginspirasi. Terima kasih untuk semua. Tetap semangat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.